Saya Teresa Agustina Panjaitan, NPM 19110032, akan membahas tentang pengaruh pembelajaran daring menimbulkan masalah bagi siswa SMA. Seperti dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah penularan virus corona di sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus. Kebijakan belajar di rumah ini tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Namun, survei awal dan terbatas menunjukkan implementasi masih beragam di lapangan. Masih terbatasnya kepemilikan seperti komputer, laptop, dan akses internet lainnya. Itu merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Survei menunjukkan adanya ketimpangan akses media pembelajaran yang semakin dalam antara anak-anak dari keluarga ekonomi mampu dan kurang mampu. Dengan adanya pembelajaran daring ini, siswa tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan teman-teman dan gurunya. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing melalui gadget. Alhasil, hal tersebut mengharuskan siswa agar belajar di rumah didampingi oleh orang tua. Orang tua seringkali merasa kebingungan karena adanya pembelajaran daring di rumah. Orang tua harus membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan mendampingi anak dalam belajar. Alhasil, siswa jadi merasa jenuh, bosan, dan stres ketika belajar di rumah. Stres yang terdapat pada siswa merupakan stres akademik. Dari definisi ini, masalah belajar terdapat diartikan atau didefinisikan masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukannya dalam memperoleh suatu pengetahuan yang baru secara keseluruhan. Saya mempunyai contoh masalah belajar di tingkat SMA yang menghadapi revolusi pendidikan akibat fenomena pandemi COVID-19. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-temannya selama daring, sesuai dengan tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum bahwa siswa dikatakan lulus atau tuntas dalam suatu pelajaran jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan oleh tiap-tiap guru bidang studi. KKM dibuat berdasarkan intake atau pencapaiannya siswa di dalam classroom. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan online, yakni siswa yang diperkirakan memiliki sistem yang cukup tetapi tidak menggunakan waktu secara optimal. Dan yang ketiga, siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus, dan siswa seperti ini akan lebih kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi seperti handphone dan laptop. Yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar online, apalagi tidak adanya awasan dari guru dan orang tua, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti bermalas-malasan, bermain game, dan bermain sosial media. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Lingkungan keluarga yang apatis yang tidak berperan dalam proses belajar dan bisa menyebabkan siswa menjadi masa bodoh, sehingga online di classroom hanya akan menjadi kebutuhan yang sangat sekedar saja. Yang keenam, siswa yang bersikap malas dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatannya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Lamanya tenggat waktu yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur-ulur pekerjaan rumahnya yang seharusnya diselesaikan sesegera mungkin. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas daring, yaitu siswa yang sering absen, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Seringkali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru pada stream classroom menjadi tuntutan untuk mengikuti dan menguasai materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat, menyebabkan si siswa menjadi tertekan dan terbebani oleh materi dan sinyal yang dimilikinya. Pengalaman dari siswa SMA ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang sangat variatif.
Di antaranya kelebihan yang bisa saya berikan, pertama, siswa merasa lebih santai dan senang. Dan yang kedua, siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Yang ketiga, siswa merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Dan yang keempat, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang saat belajar di rumah. Dan saya akan mencontohkan sebuah kekurangan proses pembelajaran daring di rumah. Yang pertama, siswa merasa cepat bosan dikarenakan kuota jadi cepat habis. Yang kedua, siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang ketiga, siswa merasa sedih karena mungkin mereka tidak mendapatkan uang jajan yang bisa didapatkan seperti masuk sekolah dengan biasanya. Dan keempat, siswa merasa kegiatan sosial dengan teman-temannya terhambat. Yang kelima, siswa merasa kesulitan dalam mengakses ke internet. Dan keenam, kurangnya perhatian guru pada tugas yang diduplikat siswa lain. Yang ketujuh, kurangnya perhatian guru dalam mengajar. Yang kedelapan, banyaknya guru yang menekan siswa untuk membeli LKS yang harusnya tidak diedarkan di sekolah. Dan yang kesembilan, inilah yang paling sangat banyak dijumpai, yaitu guru tidak memperhatikan tugas yang telah dikirim siswanya karena banyaknya guru yang masih melek terhadap teknologi, sehingga banyak guru yang menekan nilai mereka. Selain itu, sekolah memiliki kebijakan masing-masing dalam menyikapi aturan Menteri Pendidikan. Beberapa guru di sekolah masuk pada jadwal yang bukan seharusnya, sehingga memaksa pikiran siswa untuk menyelesaikan tugasnya di saat yang bersamaan. Di sini bisa menimbulkan masalah bagi siswa-siswa semuanya. Berdasarkan pengalaman siswa SMA di kelas 12, sistem mengajar secara daring ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan ini sangat mempersulit mereka di mana seharusnya mereka sudah mendapatkan les dari sekolah, mengerjakan bank soal, dan tryout. Disinilah kondisi anak yang terus dipaksa mengembangkan kognitifnya secara instan. Terdapat juga siswa SMA di kelas 11 diberikan tugas coding pada mata pelajaran TIK. Siswa yang belum tentu memiliki kinerja yang sama sangat mempersulit mereka dalam memahami tugas seperti ini. Siswa yang gagap akan penggunaan laptop terpaksa harus mendapatkan nilai yang cukup menyakitkan bagi mereka. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih.